siapa yang tidak ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti semua ingin masuk ke surganya Allah tersebut, tak terkecuali suami istri yang sudah menikah dan menyempurnakan agamanya masing-masing. Dalam ceramah Ustadz Adi Hidayat, beliau menjelaskan tentang sebuah amalan yang bisa mengantarkan suami istri masuk surga dengan bersamaan. Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka, atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'min 1-11. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan arti dari ayat tersebut, dan ada beberapa syarat untuk mendapatkan surga Firdaus, yakni 1. Melaksanakan sholat dengan khusyuk. Memang benar-benar sulit ketika melakukan sholat yang khusyuk tersebut. Ada saja gangguannya dan membuat tidak khusyuk. Dari sinilah kita harus benar-benar meniatkan dan sebisa mungkin untuk khusyuk ketika melakukan ibadah sholat. Untuk para laki-laki, hendaknya melakukan sholat berjamaah di masjid atau musola. 2. Menghindari candaan atau guyonan yang tidak ada gunanya. Karena terkadang ketika sudah kumpul dan cerita panjang lebar dan dilanjut dengan candaan atau guyonan, ini biasanya adalah salah satu siasat syaitan untuk bisa menimbulkan masalah dan pertengkaran. 3. Selalu membayar zakat bagi yang mampu dan berkecukupan. Tidak akan berkurang harta yang kita miliki ketika ingin berzakat atau bersedekah. 4. Selalu menjaga kehormatan dan kemaluan dari perbuatan zina. Semoga bisa terhindar dari perbuatan zina yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. 5. Selalu menepati janji dan memelihara amanah-amanah yang sudah dimandatkan oleh orang lain kepada diri kita. 6. Tidak hanya khusyuk dalam melakukan ibadah sholat, harus juga dibarengi dengan menjaga sholat selama-lamanya hingga ajal menjemput, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita pulang kepadanya. Maka membiasakanlah untuk melakukan amalan yang sudah dijelaskan ini. Memang terasa sedikit sulit, namun jika sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan setiap hari akan terasa lebih mudah nantinya. Karena yang didapatkan juga sebanding apa yang harus dilakukan di dunia ketika masih hidup.